apa sih namanya gitu ya. Dipotong-potong terlebih dahulu agar ulatnya pestisidanya itu bisa menghilang ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hairil Anwar, staf UPT BLUD Puskesmas Mantang, yang hari ini kita akan mendengarkan dialog singkat terkait dengan kesehatan lingkungan yang narasumbernya yaitu Ibu Nurhayati dan moderatornya yaitu Anggita Novitasari. Untuk lebih jelasnya kita serahkan ke moderator dan narasumber kita. Silakan. Selamat siang Bang Gi. Siang. Selamat siang Mbak Nung. Iya. Sehat ya Mbak Nung ya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggita Rizky Novitasari, petugas promosi kesehatan di UPT BLUD Puskesmas Mantang. Dan di sebelah saya ini ada petugas kesleng atau yang disebut dengan biasanya sanitarian. Jadi di sebelah saya ada Ibu Nurhayati atau kita biasanya panggilnya Mbak Nung ya. Beliau adalah sanitarian di UPT BLUD Puskesmas Mantang. Sehat kan? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu Anggi. Alhamdulillah. Oke. Jadi hari ini kita ditugasi untuk wawancara sedikit mengulik tentang kesehatan lingkungan di sekitar kita, gitu ya. Jadi apa sih biasanya yang ada kesehatan lingkungan di sekitar kita yang harus kita tahu ini, Kanung? Ya, Ibu Nurhayati, petugas tenaga sanitasi lingkungan di UPT BLUD Puskesmas Mantang. Jadi kegiatan sehari-hari tenaga kesehatan lingkungan sebenarnya pertama kita harus mengontrol tentang kebersihan di lingkungan puskesmas ini Mbak Anggi ya. Jadi tugas utamanya yang pertama adalah mengontrol kesehatan lingkungan di puskesmas. Lalu selain itu kontrol ya, bukan tukang bersih-bersihnya. Oke. Terus yang kedua, kami punya program. Programnya itu sekarang kan untuk apa namanya itu pengawasan kualitas udara. Pengawasan kualitas udara. Kualitas udara dalam ruang. Terus apa namanya itu pemeriksaan ini kebetulan sekarang kan ngetrennya makan bergizi gratis ini. Oh iya, itu salah satu program dari presiden kita ya. Oke. Nah, di situ nanti kami banyak bermain dengan laboratorium. Untuk karena kita di situ nanti dilibatkan untuk pengambilan sampelnya. Dari awal penyediaan makanan bergizi gratis ini dari penyiapan bahan gimana nanti si tukang dapur ya Mbak Anggi ya itu mereka harus pintar memilih bahan, jangan yang mencari murahnya aja tapi harus berkualitas juga lah. Jadi kalau katanya Kak Nung tadi kan salah satunya yang program yang harus didukung dari kesehatan lingkungan salah satunya adalah program makan bergizi gratis ya, yaitu program prioritas dari Bapak Presiden kita. Lalu juga nantinya kesehatan lingkungan juga akan berkolaborasi dengan laboratorium untuk mengetes apakah bahan-bahan makanan tersebut sehat atau enggak gitu ya. Aman dari pengawet dan bahan tambahan lainnya. Jadi kalau boleh tanya nih Mbak Nung ya, selain tadi kolaborasi dengan laboratorium ya, mungkin ada pemirsa di sini yang lihat kan kebanyakan ibu-ibu ya, mungkin ya ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin ya. Jadi biar mereka tahu sekalian nih, apa sih yang harusnya kita siapkan ketika kita mau memasak makanan yang bergizi dari segi kesehatan lingkungannya. Untuk memasak makanan bergizi itu ya Mbak Anggi ya, kita tidak perlu memilih mahal atau gitu ya. Jadi selain kualitas ya yang kita utamakan. Perhatikan. Terus cara mencuci bahan tersebut sebelum dimasak. Berarti langkah pertama itu kita pilih bahan itu nggak harus mahal, tapi kualitasnya yang kita lihat yang seperti itu ya. Oke, lalu yang kedua cara pencuciannya. Kalau cara pencucian gimana Kanung? Apakah semua bahan harus dicuci terlebih dahulu pakai sabun ataukah gimana biar sahabat-sahabat kita juga ngerti? Enggak semua sih, seperti sayuran sekarang kan Mbak Anggi ya, kita tahu sekarang kan sayuran itu banyak disemprot nih.
pestisida bebas, ya, jadi ada bebas dari racun ulat ya. ya. Oke. Itu harus kita apa sih namanya, dipotong biar kayak kul gitu kan, dia menggulung kan. Nah itu harus kita lepas satu-satu. Nah itu harus Kalau dipotong-potong gitu ya, istilahnya ya. Di apa sih namanya iya, gitu ya. dipotong-potong terlebih dahulu karena agar ulatnya, pestisidanya, pestisidanya itu bisa menghilang ketika ya, dicuci gitu ya. Di air yang mengalir tentunya ya Mbak Anggi ya. Air mengalir lah. Kalau gitu perlu pakai sabun nggak biasanya Kanung untuk, misal nih saya punya kol, ketika sudah saya potong, bisa nggak dia pakai sabun Bisa mencucinya atau pakai gimana? biasanya kita Atau cukup nyarankan pakai air sabun garam atau apa? sunlight. Biasanya pakai sabunnya untuk mencuci itu sabun apa, Kanung? Belum pernah sih saya dengar yang itu, cuman kita di apa, pokok boleh pakai sabun tapi biasanya pakai cuci piring gitu. Oh iya, ada salah satu lah merek sabun cuci piring yang aman untuk mencuci sayur dan buah ya. Iya, Oke. Oke, setelah mencuci ya, berarti semua apa namanya, sayur atau buah yang harus kita konsumsi sebelumnya harus kita cuci di air yang mengalir. terlebih dahulu agar pestisida ataupun bahan pengawet yang ada di makanan itu bisa bersih Luntur, dan aman dikonsumsi gitu ya. Oke, itu aja yang untuk pencucian ini, Kanung. Iya, itu untuk sementara Mbak Anggi. Oke, pencucian. Lalu untuk proses memasak atau penyimpanannya gimana? Kalau memasak mungkin? Kalau memasak ya, kita emak-emak biasanya tahu ya, kalau sayuran tuh jangan terlalu matang lah ya. Biar berarti nggak boleh terlalu lama juga ya dimasak di kompornya gitu ya. Jangan pakai enget-enget gitu. Biasanya kalau ndak habis kan itu kan. Berhubungan juga sih nanti dengan tim gizi kita ya. Jadi kalau semakin makanan itu semakin lama dimasak, gizinya pun akan hilang gitu ya. Oke. Terus nanti cara penyimpanannya juga kita perlu perhatikan. Berarti kalau cara penyimpanan setelah masakan itu masak, lalu sebenarnya yang baik ini disimpannya gimana sih, Kanung? Apakah harus di lemari tertutup atau cukup dengan tudung saji agar gimana? Jadi kalau yang tertutup ya jelas ya Mbak Anggi ya, enggak selalu di lemari es gitu kan, di lemari tertutup. Yang penting makanan itu tertutup, terhindar dari kecoa, dari tikus, pokoknya dari binatang pengerat gitu yang pembawa penyakit. Jadi agar makanan itu aman ya dari tikus atau lalat dan vektor-vektor yang lain ya. Iya, seperti itu Mbak Anggi. Cukup? Apakah ada tambahan lagi mungkin, Kanung, dari kalau pengelolaan makanan ini cukup dulu. Cukup ya. Oke. Mungkin itu saja mungkin ya sementara ini dari Kak Nung, tenaga sanitarian kita di Puskesmas Mantang. Jadi hari ini kita hanya bahas terlebih dahulu masalah pengelolaan makanan itu tadi. Kedepannya kita juga akan mensukseskan ya program makan bergizi gratis dari pemerintah. Itu aja. Oke, jadi mungkin itu saja percakapan kita hari ini tentang pengelolaan makanan bergizi, terutama untuk ibu-ibu yang memasak di rumah. Saran-saran Kak Nung tadi mungkin bisa diikuti ya untuk kesehatan kita bersama, dan selanjutnya mungkin kita dari UPT BLUD Puskesmas Mantang juga akan menyukseskan program makan bergizi gratis di masyarakat. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saja kita telah mendengarkan dialog singkat terkait dengan kesehatan lingkungan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya Hairil Anwar, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.